Baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan materi yang sudah saya ringkas, yaitu manajemen rantai pasok. Yang pertama, pengertian e-commerce atau electronic commerce adalah perdagangan produk atau layanan menggunakan jaringan komputer seperti internet. Bisnis e-commerce dapat menggunakan beberapa hal berikut. Yang pertama, website belanjaan online untuk perjalanan retail langsung ke konsumen. Yang kedua, menyediakan atau berpartisipasi dalam pasar online yang memproses penjualan bisnis ke konsumen atau konsumen ke konsumen pihak ketiga. Yang ketiga, pembelian dan penjualan bisnis ke bisnis. Yang keempat, mengumpulkan dan menggunakan data demografis melalui kontak web dan media sosial. Yang kelima, pertukaran data elektronik bisnis ke bisnis. Yang keenam, pemasaran ke calon pelanggan dan pelanggan makan melalui email atau fax. Yang ketujuh, terlibat dalam retail untuk meluncurkan produk dan layanan baru. Yang berikutnya, business model related to e-commerce. Yang pertama, bisnis berbasis internet. Penyediaan akses. Penyediaan akses ke internet, kita juga harus membayar penyedia akses agar kita bisa mendapatkan akses ke internet. B. Search engine. Search engine adalah perangkat lunak yang paling banyak digunakan di internet. Mereka adalah langkah awal untuk banyak kegiatan berbasis internet. Tidak hanya tetapi, tentu saja juga jika seorang mencari peluang bisnis. C. Toko online. Toko online adalah situs web tempat dapat membeli produk atau layanan, misalnya buku atau perlengkapan kantor. D. Content provider. Content provider menawarkan konten barang yang sepenuhnya digital, misalnya informasi, berita, dokumen, musik. Yang berikutnya, keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama, dari keuntungan untuk pelanggan, yaitu jam belanja fleksibel, tidak ada antrian menunggu, berbelanja di rumah, kebutuhan individu dapat ditanggung, penawaran global, lebih banyak persaingan, terkenan pada harga. Untuk penyedia, layanan pelanggan yang lebih baik dapat ditawarkan. Komunikasi cepat dengan pelanggan, potensi pelanggan baru melalui visibilitas global, tidak ada perantara. Yang berikutnya, kekurangan. Untuk pelanggan, risikonya pencurian data, misalnya mencuri nomor rekening atau kartu kredit, pencurian identitas, bertindak dengan nama atau identitas menggunakan penyalahgunaan, misalnya orang ketiga memesan barang dengan identitas kami, mengirimkannya, dan kami harus membayarnya. Kejahatan, perusahaan palsu atau perusahaan tidak benar-benar ada. Penipuan, misalnya pesanan dikonfirmasi, faktur harus bayar, tetapi barang tidak pernah dikirim. Untuk penyedianya, biaya logistik lebih tinggi, barang harus dikirim ke lokasi pelanggan. Yang berikutnya, B2 business. Tujuan pembelajaran bahwa proses pelajaran yang mendasar memiliki banyak varian karena beragamnya kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Yang berikut bahwa ada 3 tantangan dalam mewujudkan bisnis B2C, yaitu tantangan harga, tantangan pemenuhan, dan tantangan pembayaran. Bahwa bisnis digital menciptakan peluang baru. Yang berikutnya, model proses dan variannya. Yang pertama, membeli melalui internet. Pertama, secara naif mempertimbangkan apa terjadi jika kita membeli sesuatu melalui internet. Prosesnya dimulai ketika pelanggan menghasilkan pesanan melalui toko online.
Yang berikut varian prosesnya adalah penjualan berbasis internet lebih kompleks daripada yang terlihat pada kesan pertama. Dengan demikian, kita akan membahas langkah-langkah proses secara lebih rinci. Proses dan langkah mulanya yaitu varian pertama, bahwa pelanggan menjadi aktif. Di sini pun kita harus membedakan karena titik awalnya mungkin berbeda. Misalnya produk atau jasa jelas, pemasok sudah dipilih. Produk atau layanan jelas, pemasok belum dipilih. Produk atau jasa harus ditentukan. Hasil dari langkah yang di atas merupakan yaitu pelanggan mengidentifikasikan produk atau layanan yang relevan. Pelanggan mengidentifikasikan penyedia yang relevan. Pelanggan melakukan praseleksi atau pelanggan membuat keputusan akhirnya. Yang berikutnya, strategi rantai pasok dan operasi. Strategi rantai pasok dan operasi. Elemen bisnis struktural sulit untuk diubah, yaitu bangunan, perlengkapan, sistem komputer, aset dan modal lainnya. Infrastruktur relatif mudah untuk diubahnya, yaitu orang, kebijakan, aturan keputusan, struktur organisasi. Analis nilainya, sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika ada formula yang jelas untuk melakukannya. Membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Analisis nilai pikiran membutuhkan definisi, kriteria, dan kepentingannya terlebih dahulu untuk menghindari bias. Yang berikut berguna jika nilai kepentingan atau bobot bertambah hingga 100%. Nilai ambang batas dapat ditetapkan dengan mengevaluasi situasi saat ini jika ada menggunakan kriteria analisis yang dipilih. Membutuhkan definisi yang cermat dari nilai penilaian untuk penilaian kinerja atau nilai tertinggi mewakili hasil yang paling diinginkan. Manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Manfaat pengukuran kinerjanya yaitu melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi satu organisasi relatif terhadap pesaing, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Model pengukuran kinerja supply chain atau model PUA. Yang pertama, kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi, yaitu biaya yang timbul dalam suatu aktivitas, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas, kapasitas seberapa banyak volume pekerjaan. 4. Produktivitas mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. 5. Kapasitas kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas meliputi reliabilitas, ketersediaan, fleksibilitas. 6. Utilisasi. Tekad pemakaian sumber daya dalam supply chain. 7. Outcome, hasil dari suatu proses atau aktivitas. Bagaimana cara menggunakan materialnya yang menumpuk di gudang? Yang pertama, lead time lama, solusi perpendek lead time dengan cara meminta pada pemasok supaya memiliki gudang lebih dekat. Ketidaklancaran proses produksi. Ada penumpukan barang setengah jadi atau work in process. Pemeliharaan berkala atau pemeliharaan periodik. Manajemen pemeliharaan periodik yang implikasi biayanya paling rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan ini sesuai dengan materi yang sudah saya ringkas. Terima kasih.